Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas aturan pria sejati saat ngedate atau jalan sama cewek. Oke, jadi kalau kamu mau jalan sama cewek atau gebetan kamu harus punya aturan-aturan dan kamu harus melakukan hal ini. Pertama, planning harus matang. Planning atau rencana itu harus matang, bro. Misalkan gini, kalian itu mau jalan jam berapa, tempatnya di mana, kapan, dijemputnya di mana, siapa yang akan bayar, semuanya itu harus jelas, bro. Nah, bagi kamu yang pengen contoh-contohnya, tenang aja, gue akan buatkan playlist khusus untuk ngedate. Di situ gue akan jelaskan semua hal tentang ngedate. Linknya ada di deskripsi. Nah, jadi kalau kamu pengen ngedate, kamu tuh harus bikin rencana yang mateng gitu loh. Jangan sampai cewek kamu itu nanya, kita mau jalan kemana, kapan, dan lain sebagainya. Sebagai seorang pria sejati, kita tuh harus menyiapkan segala hal gitu loh. Agar apa? Ya karena kita ini dewasa, bro. Kita ini udah jadi pria sejati dan kita ini udah jadi pria dewasa gitu loh. Sehingga cewek itu tinggal duduk manis di mobil kita dan dia akan menikmati sajian yang kita sajikan gitu loh. Sesimpel itu. Itulah yang namanya pria gentle, itulah yang namanya pria sejati gitu loh. Nah, kalau kamu saat ini ngedate tapi kamu bingung mau ngedate di mana, tempatnya kapan, harus bayar berapa, siapa yang bayar, kamu masih bingung, ya itu tanda bahwa kamu masih anak-anak gitu loh. Nah, selain itu kita juga harus punya plan B atau rencana B, rencana kedua lah itu. Nah, rencana kedua ini adalah rencana yang tiba-tiba misalkan cewek kamu punya ide yang lain, cewek kamu punya tempat yang lebih bagus daripada tempat yang kamu siapkan, ya nggak ada salahnya kamu ke tempat yang dikasih tahu sama cewek kamu. Tapi aturan pertama pria sejati adalah yaitu menyiapkan segala macam hal gitu loh. Menyiapkan segala macam hal ini bukan berarti kamu jadi budak cewek, tapi ini adalah sebuah cara, ini adalah sebuah tanda bahwa ya kita ini udah dewasa. Coba kamu lihat berapa banyak cowok di luar sana yang nggak bisa menyiapkan dinner sama gebetannya. Dia bingung mau jalan kemana, kalau mau ngedate malah nanya sama ceweknya gitu loh. Ini kan menunjukkan bahwa pria tersebut itu tidak bisa menentukan arah dari hubungan ini gitu loh. Jadi kamu harus melihat sisi yang lebih positif gitu loh. Kita menunjukkan dominasi bahwa kita memang pria sejati dan hubungan ini kita yang pegang gitu loh. Nah, meskipun kita jadi pria yang dominan, tapi bukan berarti kita merendahkan wanita. Kita masih tetap memberikan ruang agar cewek kita itu bisa berpendapat dan bisa berdiskusi dengan kita. Aturan yang kedua adalah jangan lupa mandi dan pakai skincare plus parfum. Ini wajib banget untuk setiap pria. Jadi ketika kamu mau ngedate sama cewek, mau ketemu sama siapapun, kamu itu jangan pernah lupa untuk mandi. Intinya kalau kamu mau ngedate, mau jalan, itu harus bersih, wangi, dan juga rapi. Kamu harus pakai skincare, kamu harus pakai parfum, itu harus sekali. Sesuaikan juga dengan kostumnya seperti apa, pakaiannya seperti apa, formal atau casual, itu juga harus kamu sesuaikan. Kita berpenampilan rapi, kita berpenampilan keren, itu bukan untuk membuat orang lain itu impress sama kita, bukan. Tapi kita menunjukkan bahwa kita ingin tampil baik, kita ingin menampilkan diri kita yang terbaik. Jadi alasannya itu harus kamu ubah. Alasannya bukan kita pengen nyari perhatian, bukan. Tapi kita ingin menampilkan bahwa kita ini adalah orang yang hebat, kita ini adalah pria sejati gitu loh. Kita tampilkan yang terbaik gitu loh. Jadi kalau hidup itu jangan setengah-setengah, kita harus tampilkan all out yang terbaik dari diri kita gitu loh. Dalam hal apapun, kalau jalan ya tampilkan yang semaksimal mungkin. Kalau kita kuliah ya kita harus kuliah semaksimal mungkin. Kalau kita jadi karyawan atau kerja di sebuah tempat ya kita harus maksimal menjadi karyawan yang teladan, menjadi karyawan yang berprestasi gitu. Sehingga orang itu tahu bahwa wah, ini cowok punya karakter yang jelas, ini cowok bukan cowok yang sembarangan. Ini adalah pria sejati. Yang ketiga adalah jangan lupa dengan teknik percakapan emosional. Bagi kalian yang mungkin lupa dengan teknik tersebut, linknya ada di deskripsi. Inti dari teknik percakapan emosional adalah kita memancing agar cewek kita itu cerita seminggu ini dia ngapain aja, kegiatannya apa aja gitu loh.
teknik percakapan emosional ini memancing cewek agar dia itu curhat sama kita. Kenapa kita harus melakukan teknik ini? Karena ketika cewek itu cerita sama kita, curhat sama kita, secara tidak langsung cewek ini sudah berinvestasi emosi kepada kita. Makin banyak cewek itu cerita sama kita, akan timbul yang namanya chemistry, akan timbul yang namanya rasa kenyamanan gitu loh. Hal ini tentunya akan membuat hubungan kalian itu menjadi lebih dekat. So, ketika kalian lagi ngedate sama cewek, biarkan cewek itu banyak cerita tentang kehidupannya dia. Makin banyak cewek cerita, makin banyak cewek itu berinvestasi emosi kepada kalian. Dan jangan lupa, ini opsional aja sih. Nah, kalau kalian ngedate itu kalau bisa, kalian bisa foto bareng atau bikin video bareng gitu, mengabadikan momen kalian bersama. Mungkin buat kita sebagai cowok ini adalah hal yang receh gitu, foto-foto itu kan hal yang receh. Tapi untuk cewek itu tuh punya makna yang sangat luar biasa, karena foto itu bisa dijadikan kenangan sama cewek. Dan cewek itu adalah makhluk emosional, sehingga kenangan sekecil apapun itu berbekas di hati wanita. Jadi gue saranin kalau kalian ngedate atau jalan, bisalah kalian itu foto bareng atau selfie bareng. Yang keempat atau yang terakhir adalah, pas pulang ini adalah salah satu kuncinya. Jadi ketika kamu pulang udah nganterin cewek ke kos atau ke rumahnya, kalian itu harus kasih apresiasi ke cewek tersebut. Caranya gimana bro? Kasih apresiasi itu bisa dengan kata-kata atau bisa dengan kontak fisik. Kalau kontak fisik itu misalkan kalian ini pakai helm ya, kalian bukain helmnya. Kalau pakai mobil ya kalian bisa bukain pintunya gitu loh. Kalian bisa peluk atau kalian bisa cium keningnya gitu. Nah, kalau kalian nggak bisa melakukan hal tersebut ya kalian bisa gunakan dengan apresiasi kata-kata. Misalkan seperti ini, makasih ya kamu udah nemenin aku seharian ini. Aku bahagia banget bisa jalan sama kamu. Semoga besok kita bisa jalan lagi, karena aku sebenarnya masih kangen banget sama kamu. Aku pengen menghabisin waktu sama kamu, tapi ya karena udah malam ya gimana lagi gitu. Contohnya seperti itu. Jadi kamu bisa ucapkan terima kasih, kamu bisa ucapkan kalimat-kalimat motivasi juga masalah gitu loh. Intinya kalimat apresiasi adalah kalimat yang kita berterima kasih karena seharian ini cewek kita udah nemenin kita. Nah, pas pulang kamu juga bisa bilang, besok kita jalan lagi ya, see you, I love you, dan lain sebagainya. Terserah kata-katanya, sesuaikan dengan karakter kamu. Hal ini itu penting banget. Kenapa? Karena banyak sekali cowok di luar sana itu yang lupa berterima kasih kepada ceweknya. Dan ini adalah sebuah cara agar cewek kita itu juga tahu gitu, bahwa kalau kita udah ngelakuin sesuatu, kita harus kasih apresiasi. Jadi secara tidak sadar kita ini sebenarnya ngasih contoh kepada gebetan kita. Kalau kita itu ngelakuin kebaikan ya kita harus bilang terima kasih. Semoga video ini bisa kalian terapkan di dalam hubungan kalian dan semoga hubungan kalian itu makin membaik. Itu aja yang dapat gue sampaikan, semoga bermanfaat dan semangat bro.